Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah dan kali ini kita akan lanjutkan bab 21 akuntansi sewa bagian yang kedua. Buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting IFRS Edition edisi ketiga karya Kiyosho, Wigan, and Warfield. Dan buku ini beberapa istilah yang digunakan dalam buku ini sudah disesuaikan dengan PSAK 73. Ada dua materi utama yang akan dibahas pada materi kali ini ditambah dengan materi lainnya yaitu suplemen. Yang pertama menjelaskan akuntansi sewa dari sisi pesewa. Jadi kalau di bagian 1 kita sudah bahas akuntansi sewa dari sisi penyewa. Maka pada chapter ini, pada materi ini akan dibahas akuntansi sewa untuk pesewa. Kemudian mendiskusikan akuntansi dan pelaporan untuk fitur-fitur khusus yang terkait dengan perjanjian sewa, serta nanti ada beberapa suplemen yang akan disampaikan di bagian akhir. Ini adalah sedikit penjelasan tentang akuntansi dari sisi pesewa. Pesewa adalah pihak yang menentukan jumlah pembayaran atas sewa dan bukan pihak penyewa yang menentukan jumlahnya. Maksudnya adalah terkait dengan berapakah nilai sewa yang harus dibayarkan, maka yang menentukan adalah pemilik barang. Dalam hal ini adalah mereka yang menyewakan atau kita sebut dengan pesewa. Jadi pihak penyewa tidak menentukan besaran biaya sewa. Menentukan pembayaran dengan menggunakan tarif imbalan, biasanya tarif bunga implisit yang digunakan, kemudian biasanya juga pesewa akan mempertimbangkan kemampuan pihak penyewa sehingga di sini bisa terjadi negosiasi mengenai harga sewa di antara kedua belah pihak. Kemudian juga biasanya menentukan berapa lama masa sewa akan dilakukan dan yang terakhir menentukan status nilai sewa, apakah nilai sewa tadi dijamin ataukah tidak dijamin, guaranteed ataukah unguaranteed. Dari contoh 1 dan contoh 2 yang sudah dibahas pada bagian 1 dari chapter ini, CNH menentukan tarif bunga implisit sebesar 4%. Nilai wajar peralatannya adalah 100.000 dan nilai sisanya 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa. Jadi CNH adalah pesewa. Nilai wajar aset adalah 100.000, kemudian dikurangi dengan nilai kini atau present value dari nilai sisa yang sebesar 5.000 ini. Ya, ini dihitung present value-nya. Karena nilai sisa hanya ada satu kali di bagian akhir, maka ini bukan anuitas ya. Anda gunakan rumus time value of money, hasilnya adalah 4.109,65. Sehingga jumlah yang akan memulihkan nilai dari pemilik sewa atau pesewa adalah 100.000 dikurangi 4.109,65, hasilnya adalah 65.890,35. Dan selama 5 tahun pembayaran sewa yang dilakukan di awal periode, karena di contoh sebelumnya nilai sewa atau jumlah pembayaran sewa itu dibayarkan di awal periode atau kita sebut juga dengan due annuity, akan menghasilkan imbalan sebesar 4% adalah 20.711. Dari manakah angka ini? Jadi kalau Anda menggunakan rumus time value of money, Anda bisa menggunakan rumus present value anuitas due, dan angka 12 ini adalah angka payment-nya. Ya. Silakan Anda cek kembali rumus time value of money. Jadi 20.711 adalah angka payment atau pembayaran bulanan, ya, pembayaran per periode yang dilakukan oleh pihak penyewa kepada pesewa untuk menghasilkan angka present value sebesar 95.890,35. Untuk tujuan akuntansi, pesewa akan mengklasifikasikan sewa ini ke dalam dua bentuk, yaitu finance lease atau sewa pembiayaan dan operating lease atau dikenal juga dengan sewa operasi. Untuk sewa pembiayaan harus berupa sewa yang tidak dapat dibatalkan. Konteks ini sudah dibahas di bagian sebelumnya dan setidaknya memenuhi 5 tes sebagaimana yang diilustrasikan di gambar berikutnya. Untuk memenuhi 1 dari 5 tes ini, pesewa, ingat ya di sini kita bicara tentang pesewa, harus menyerahkan pengendalian atau kendali atas aset yang disewakan kepada
dengan porsi yang substansial kepada penyewa. Ini sesuai atau konsisten dengan yang kita bahas di bagian pertama. Ini adalah flow charts atau skema untuk menentukan apakah list atau sewa ini apakah akan diklasifikasikan sebagai operating list ataukah sebagai finance list. Ingat bahwa untuk bagi pesewa untuk dapat di sewa tersebut untuk dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau finance lease, dia harus memenuhi salah satu dari kriteria ini. Silakan dicek kembali, ini juga sudah dibahas di chapter atau di bagian yang pertama. Apabila tidak terpenuhi sama sekali, maka lease, jadi transaksi lease ini akan dihitung sebagai operating lease. Dan ini berlaku baik dari sisi leasing maupun dari sisi lessor atau penyewa dengan pesewa. Inilah penjelasan mengenai tes, masing-masing tes atau uji terkait dengan klasifikasi sewa menurut pesewa. Ya, sekarang kita lihat dari sisi pesewa. Yang pertama, tes penyerahan kepemilikan. Apabila perjanjian sewa mengalihkan, kata kuncinya di sini mengalihkan kepemilikan atas aset kepada penyewa, maka perjanjian sewa tersebut adalah sewa pembiayaan. Jadi kata kuncinya ada di pengalihan. Kemudian tes opsi pembelian. Opsi pembelian adalah pada perjanjian sewa memberikan penyewa suatu hak untuk membeli, ya, bargain purchase, ya. Properti sewa dengan harga yang biasanya cukup rendah karena memang bargain atau dalam arti harfiahnya adalah murah atau rendah bila dibandingkan dengan nilai wajar yang diharapkan dari aset sewa saat pelaksanaan opsi tersebut atau adanya bargain purchase option, maka ini juga akan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Kemudian tes masa sewa. Apabila masa sewa merupakan bagian paling besar, ya di sini disebutnya bagian paling besar dibandingkan dengan masa manfaat atau masa ekonomis aset sewa, maka perusahaan harus menggunakan sewa tadi sebagai sewa pembiayaan. Panduan untuk bagian yang paling besar di sini diberikan panduan kurang lebih di angka 75% atau lebih besar, misalkan 80% dan seterusnya. Kemudian untuk uji atau tes nilai kini, apabila nilai kini dari pembayaran sewa secara substansial mendekati nilai wajar, di sini kata kuncinya adalah mendekati nilai wajar, maka penyewa harus menggunakan metode sewa pembiayaan dalam transaksi sewanya. Nah, panduan mendekati ini ada di angka 90% atau lebih, ya. Kemudian kita bahas juga mengenai pembayaran sewa. Pada umumnya pembayaran sewa ini dapat dilakukan oleh pihak penyewa kepada pesewa bersifat tetap. Ada juga pembayaran yang sifatnya bervariasi. Yang kita bahas adalah yang asumsinya yang dibahas dalam materi ini adalah yang tetap. Kemudian nilai sisa bisa dijamin, bisa juga tidak dijamin. Ini juga sudah kita bahas di bagian yang pertama. Dan kemudian yang keempat, pembayaran oleh penyewa sangat mungkin untuk dilakukan. Artinya pihak penyewa tidak akan melakukan pembatalan atau bahkan melakukan kegagalan di dalam membayar cicilan, pembayaran sewa sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan. Atau kita bisa sebut dengan cicilan sewanya. Kemudian terkait dengan tarif diskonto, suku bunga implisit harus digunakan untuk menentukan nilai kini. Jadi untuk menentukan present value yang dipakai adalah implicit rate. Digunakan sebagai tarif diskonto, yaitu untuk menghitung present value apabila pada awal masa sewa mengakibatkan nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa tidak dijamin sama dengan nilai wajar asetnya. Penghitungannya sesuai dengan yang diajarkan di Time Value of Money dan sama persis dengan penghitungan yang dilakukan oleh penyewa. Apabila pada akhir masa sewa, ini keterangan, ya. Jadi pada akhir masa sewa, pesewa tidak memiliki alternatif untuk menggunakan aset, maka penyewa mengklasifikasikan perjanjian sewa sebagai pembiayaan sewa. Jadi sini penyewa, ya. Kenapa? Karena berarti penyewa memiliki hak untuk melakukan pembelian atas hak sewa atau aset yang disewakan. Asumsinya adalah bahwa penyewa menggunakan seluruh manfaat dari aset sewa dan oleh karenanya penyewa memiliki hak membeli aset tersebut atau yang tadi disebut dengan bargain purchase.
Kita masuk ke klasifikasi sewa menurut pesewa dilihat dari pengukuran dan penyajiannya menurut akuntansi. Untuk jenis sewa di sini yang kita bahas adalah sewa berjenis penjualan atau sales type lease ya. Akun pesewa untuk perjanjian sewa perlakuannya mirip dengan penjualan aset. Jadi di sini karena ada kata sales ya, jadi perlakuannya mirip seperti penjualan aset. Pesewa secara umum akan mencatat piutang sewa karena menjual ya, tidak secara tunai maka muncul piutang kita sebut dengan lease receivables dan nantinya akan mengeliminasi aset sewa. Jadi seolah-olah seperti memang dijual. Piutang sewa nanti akan dihitung dengan rumus seperti ini list receivable-nya, kemudian berasal dari penjumlahan present value of rental payments dan present value of guaranteed atau unguaranteed residual value. Jadi nilai receivables-nya berdasarkan kedua nilai present value tersebut. Mari kita lihat contohnya, CNH Financial Service, yaitu anak perusahaan dari CNH dan Ivanhoe Construction menandatangani suatu perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019. Ia mewajibkan CNH untuk menyewakan alat berat berupa beko kepada Ivanhoe yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 juga. Syarat dan ketentuan perjanjian serta data relevan lainnya adalah sebagai berikut. Masa sewanya 5 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, nilai pembayaran sewa sama di setiap awal, jadi yang tadi ya pembayaran bersifat tetap dan sifatnya adalah annuity due basis atau anuitas due, artinya dibayar di awal. Kemudian alat berat beko ini memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100. Ini adalah nilai pasar wajarnya atau fair market value-nya. Estimasi masa manfaatnya juga 5 tahun dan nilai sisa dijamin. Ya, di sini konteksnya dijamin sebesar 5.000. Dijamin oleh siapa? Dijamin oleh penyewa. Nilainya lebih rendah dari nilai sisa yang diharapkan dari alat berat beko pada akhir masa sewa. Ini adalah keterangannya. Selanjutnya, asumsikan bahwa aset yang diperjanjikan, yaitu beko tadi, memiliki nilai perolehan sebesar 85.000. Ini adalah cost-nya. Ya, cost atas beko tadi. Perjanjian sewa memiliki opsi tidak dapat diperbaharui, jadi tidak ada renewal-nya, tidak ada bargain renewal-nya. Alat berat beko dikembalikan kepada CNH pada akhir masa sewa, jadi tidak diperbaharui dan tidak dibeli oleh penyewa. Kolektabilitas atau kolektibilitas ya atau kolektabilitas pembayaran menurut CNH sangat tinggi. Contoh CNH, maaf ini saya ulang ya, jadi ya, contoh yang tadi, CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan imbalan sebesar 4% per tahun. Jadi ini penjelasan ya, tambahan ya, atas investasi sebagaimana yang ada di ilustrasi 21-20 ini. Nah, jadi dengan menggunakan implicit rate ya tadi disebutkan bahwa tingkat bunga yang digunakan adalah implicit rate atau tingkat tarif bunga implisit sebesar 4%, maka Anda akan hitung seperti ini fair value lease equipment-nya 100.000, kemudian Anda hitung berapakah persen value dari residual value, tadi residual value-nya digaransi ya oleh penyewa, Anda gunakan time value of money 5.000 di present value kan 1 kali, hasilnya adalah 4.109,65 sehingga jumlah yang akan terrecover oleh lessor oleh pihak pesewa melalui lease payment ini adalah 95.890,35. Nah, 95.890,35 ini apabila dihitung annuitas due-nya, payment-nya seperti yang tadi sudah diterangkan di awal, maka Anda bisa menggunakan rumus ini atau Anda hitung saja berapakah interest faktor untuk anuitas due 5 tahun 4%, ya maka Anda bisa gunakan rumus ini 95.890,35 dibagi dengan interest faktornya. Atau kalau Anda pakai Excel, Anda bisa hitung payment-nya, hasilnya nanti adalah 20.711,11. Perjanjian sewa memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan berjenis penjualan. Karena kenapa? Karena masa sewanya sama dengan masa manfaat ekonomis, tadi sama-sama 5 tahun ya, masa sewanya 5 tahun, manfaat ekonomisnya juga 5 tahun.
Nilai kini dari pembayaran sewa sebesar 100.000, di mana nilai ini 100% lebih besar atau sama dengan 90% dari nilai wajar beko-nya. Jadi tadi nilai kininya Anda bisa lihat ya, nilai kini sewanya tadi adalah 95 ini ya, 95.890. Jadi 95 di atas 90% maksudnya. Ya, sehingga nilai kininya mendekati nilai sewa itu sendiri atau nilai fair value-nya. Dengan kata lain, Evanhu akan menggunakan secara substansial seluruh aset selama masa sewa. Evanhu adalah pihak penyewa. CNH sebagai pesewa menghitung piutang sewa sebagai berikut. Ya, jadi dihitung tadi rumusnya sudah ada di depan dan Anda hitung ini adalah present value dari rental payment-nya. Tadi kan Anda hitung ya, Anda balik ya 20 dikali dengan interest faktornya hasilnya sama dengan 95.890. Kemudian present value dari guaranteed residual value-nya itu adalah bukan anuitas, jadi present value biasa. Hasilnya adalah sama dengan fair value-nya yaitu 100.000. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2019 pada saat kontrak sewa ditandatangani, CNH selaku pesewa membuat jurnal sebagai berikut. Ingat tadi disampaikan bahwa tipe list bagi pesewa ini adalah sales type ya. Jadi sales type list, jadi sewa yang berjenis penjualan. Jadi mirip seperti penjualan. Anda catat receivables dengan nama list receivables dan Anda catat revenue atau sales revenue 100.000. Dan diasumsikan karena perusahaan menggunakan perpetual inventory system, maka dicatat cost of goods sold-nya dan mengkredit inventory sebesar cost of inventory-nya yaitu 85.000. Dan sama seperti di akuntansi leasing atau penyewa, maka Anda juga sebaiknya membuat schedule amortisasi seperti ini. Ya, ini tidak saya jelaskan lagi karena pembuatan schedule amortisasinya sama seperti yang dilakukan oleh leasing ya. Dan list amortization schedule ini akan sangat membantu Anda ketika Anda membuat jurnal pada periode-periode yang terkait. Mari kita lihat contohnya pada tanggal 1 Januari 2019 CNH mencatat penerimaan pembayaran. Yang mana? Yang ini ya, menerima pembayaran sebesar 20.711 poin atau 11. Jadi Anda debit kas, ingat ini adalah pesewa. Jadi dia yang menerima uang. Kemudian kreditnya adalah lease receivables. Ini adalah amortisasinya ya. Jadi lease receivable-nya akan berkurang. Ya, ini ingat list receivable-nya akan berkurang terus menerus. Kalau di leasing di sana adalah lease liability ya. Liabilitas sewa di sini adalah piutang sewa ya. Kemudian di tanggal 31 Desember di sini ya. Jadi di sini sebenarnya sama dengan tanggal 1 tapi satu hari sebelumnya atau di tahun sebelumnya, di akhir tahun sebelumnya. 31 Desember 2019 CNH mengakui pendapatan bunga. Ingat ya, karena bunganya dihitung pada akhir tahun, Anda harus membuat journal adjustment atas piutang bunga tadi dan Anda belum terima uang tunai sehingga Anda akan mendebit list receivable dan mengkredit interest revenue. Nanti di tanggal 1 Januari 2020 baru Anda akan mendebit mendebit kas dan mengkredit list receivables. Sehingga kalau kita lihat di tanggal 31 Desember 2019, berikut ini adalah laporan posisi keuangan dari CNH selaku pesewa. Ya, di sini ada current asset, di sini ada non current asset ya. Untuk current asset adalah list receivables yang diterima di tahun yang akan datang, sedangkan list receivable yang non current asset adalah yang diterima di tahun-tahun berikutnya. Sedangkan pada laporan laba rugi, nampak di sini ada sales dikurangi dengan cost of goods sold-nya dan kemudian juga ada pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga yang tercantum di dalam laporan laba rugi CNH. Dan kemudian kalau lihat di tahun kedua, di awal tahun kedua, 1 Januari Anda akan mendebit cash seperti yang saya sampaikan tadi, mengkredit list receivable. Dan di akhir tahun Anda melakukan adjustment sama seperti pada akhir tahun 2019. List receivables kreditnya adalah interest revenue dengan angka yang Anda ambil dari sini. Ya, ini angkanya dari sini.
Itu kemudian di tanggal 31 Desember 2023 di akhir periode di sini nih ya, dekat-dekat sini. Jadi di antara ini sebenarnya ya, di tengah-tengah sini. Jadi 1 hari sebelum tanggal 1 Januari 2024, Anda akan mencatat list receivables, list revenue sebesar 192.19, di mana angka ini adalah penggenapan ya, supaya angkanya nanti di sini angkanya menjadi 4.800,7.95 supaya di sini nanti 0. Jadi digenapkan. Oke, kemudian berikutnya di tanggal 1 Januari 2024 ini adalah transaksi terakhir ya. Jadi selain Anda mendebit ini, maaf di sini ya, ini jadi diakhirkan ini ya, list receivable, list revenue. Jadi Anda akan mendebit cash nanti di tanggal 1 Januari dan mengkredit list receivable saya sebesar 192.19 dan juga Anda mencatat ini ya, pengembalian aset sewa dari Ivanhoe kepada CNH dan Anda mendebit inventory sebesar nilai sisanya karena tadi nilai sisanya digaransi oleh Ivanhoe selaku penyewa ya. Kemudian mengkredit list receivables karena list receivable-nya memang bersaldo 5.000 ya. Pada contoh Ivanhoe dengan CNH tadi, Ivanhoe menjamin, ya, tadi contoh yang tadi adalah menjamin nilai sisa sebesar 5.000. Untuk menghitung jumlah yang dilindungi tersebut, maka nilai kini dari nilai sisa dikurangkan dari nilai kini alat berat beko. Ilustrasi 21.26 di bawah ini menunjukkan perhitungan sebagai berikut. Ya, jadi ini gambarannya. Fair value-nya 100.000, kemudian ini adalah nilai sisa yang dijamin tadi, dan berarti nilai yang terrecover ya bagi lessor adalah 95.890. Jadi sama seperti hitungan yang sebelumnya. Penghitungan ini berlaku baik untuk nilai sisa yang dijamin maupun tidak dijamin. Jadi konsep penghitungannya itu akan digunakan baik untuk nilai sisa yang dijamin maupun nilai sisa yang tidak dijamin. Jadi konsepnya tetap sama. Pada kasus ini terdapat sedikit kepastian bahwa bagian dari nilai sisa aset yang tidak dijamin tadi telah terjual. Pesewa mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian aset yang jaminannya dapat diyakini. Baik pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai kini dari nilai sisa yang tidak dijamin. Ini kalau nanti kasusnya tidak dijamin. Dan laba kotor yang dihitung akan tetap sama. Jadi baik dijamin maupun tidak dijamin, laba kotornya akan sama. Ini untuk kasus yang tidak dijamin. Kita lihat nanti pada contohnya ya. Untuk membandingkan sewa berjenis penjualan sales type lease dengan nilai sisa yang dijamin dengan nilai sisa yang tidak dijamin, maka mari kita asumsikan fakta yang sama dengan situasi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu transaksi sewa antara CNH dengan Ivanhoe, di mana harga jualnya adalah 100.000, nilai sisanya 5.000 dan nilai kininya ini kalau dihitung present value-nya 4.109,65 dan harga perolehan telat sewanya adalah 8.5. Ini kasusnya masih sama ya seperti sebelumnya. Nah, maka penghitungan jumlah sewa pembiayaan menurut tipe sales type lease menurut CNH adalah seperti ini. Kalau yang digaransi, ini garansi, ini yang tidak digaransi, nilai sisanya ya. Anda bisa lihat untuk penghitungan list receivables-nya ini tidak berbeda, Anda lihat ya. Jadi tadi sudah ditetapkan di slide sebelumnya bahwa baik guaranteed residual value maupun unguaranteed residual value nilai receivable-nya sama ya, atau piutang sewanya sama. Sedangkan untuk sales price-nya, nah ini yang berbeda nih. Sales price-nya kalau guaranteed dia dihitung 100. Nah, untuk unguaranteed maka di sini garansinya dihilangkan. Ya, di sini dikurangi maksudnya. Ya, jadi nilai garansi tadi present value garansinya kan 4.000 sekian, ya maka Anda hitung dikurangi. Ya, jadi dikurangi menjadi 95.890. Itu yang harus Anda ingat ya, bedanya antara guaranteed dengan unguaranteed. Sedangkan cost of goods sold-nya juga menyesuaikan karena tadi dikatakan gross profit-nya tetap tidak berubah, maka gross profit-nya juga demikian akan dikurangi dengan yang present value dari unguaranteed residual value, sehingga cost of goods sold-nya menjadi 80.800
190,35. Anda lihat gross profit-nya menjadi tidak berbeda, kenapa? Karena baik harga jual maupun nilai perolehannya sama-sama dikurangi dengan present value dari unguaranteed residual value, sehingga hasilnya sama-sama yaitu sebesar 15.000 dan sama dengan kalau dia guaranteed residual value. Dengan kata lain, baik guaranteed maupun unguaranteed residual value akan menghasilkan profit yang sama, hanya penghitungan sales ya dengan cost of goods sold saja yang berbeda. Dan inilah jurnal gambaran perbandingan antara jurnal apabila perusahaan transaksi sewa di perusahaan ini menggunakan yang skema guaranteed dengan yang skema unguaranteed residual value. Anda bisa cek kembali jurnal ini ya masing-masing, ya Anda tinggal ikuti saja karena konsepnya sama ini ya. Ya, atau kalaupun ada sebentar ya, ini sama kalaupun ada perbedaan, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan cost of goods sold dengan sales revenue-nya atau sales-nya, ini bedanya di sini. Kemudian untuk mencatat pembayaran pertama dia tidak berbeda, Anda lihat di sini sama ya, ini sama. Kemudian ini juga sama ya, ini juga sama ya, Anda bisa cek nanti ya, ini sama. Dan kemudian Anda lihat di bagian bawah sama, tetapi bedanya adalah ini kalau Anda lihat. Ini apabila ya. Di sini apabila residual value-nya ternyata 30. Ini kalau Anda misalkan ingin tahu loh kenapa 3.000. Anda bisa cek di bagian pertama karena di bagian pertama diberikan contoh apabila ternyata residual value-nya di akhir periode nilainya hanya 3.000 ya. Padahal guaranteed residual value-nya kan 5.000 atau kalau unguaranteed ya berarti kan dia tidak digaransi ya. Nah, kalau untuk yang sebelah kiri yang guaranteed digaransi 5.000 tapi ternyata pada akhir masa sewa nilainya cuma 3.000, maka penyewa akan diminta untuk membayar uang tunai sebesar nilai yang atau selisihnya ya, yang tanda kutip yang digaransi. Karena yang digaransi 5.000, nilai akhirnya cuma 3.000, maka yang 2.000 menjadi beban penyewa. Sehingga penyewa membayar uang tunai kepada pesewa. Itu mengapa muncul cash di bagian kiri. Nah, sedangkan kalau unguaranteed namanya juga tidak digaransi, maka apabila nilainya tadi ya berkurang dari nilai prediksi residual value-nya sebesar 2.000, maka 2.000 ini dicatat sebagai loss on lease ya. Jadi itu perbedaan antara guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Kemudian bagaimana untuk sewa operasi ya, bagaimana kalau sewanya adalah operating lease. Data berikut berkaitan dengan perjanjian sewa antara Headway Disposal dengan MNS untuk penggunaan salah satu standar cardboard compactor. Ini contohnya juga masih sama dengan di bagian pertama. Informasi yang relevan dengan perjanjian sewa ini sebagai berikut. Sewanya 3 tahun. Perjanjian sewa bersewa tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa tahunan adalah 17.620,08 dengan pembayaran dilakukan di awal atau annuity due basis. Peralatan kompaktor memiliki harga perolehan dan nilai wajar pada saat permulaan adalah 60.000. Estimasinya 5 tahun masa manfaatnya ya. Kemudian nilai sisa pada akhir masa manfaat sebesar 12.000 dan tidak dijamin. Perjanjian sewa tidak berisikan opsi pembaruan, tidak ada renewal option, dan kemudian peralatan kompaktor akan dikembalikan kepada Headway pada saat masa sewa berakhir. Suku bunga implisit pesewa tidak diketahui oleh MS dan suku bunga inkremental yang ada adalah 6%. Nah, kalau gini bagaimana ya? Sesuai dengan yang sudah kita bahas di bagian 1, kalau implicit rate tidak tersedia, maka Anda bisa menggunakan tarif yang lain, diantaranya adalah incremental rate. Headway menetapkan tingkat sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat bunga adalah 6% ya karena hanya ada angka ini yang tersedia ya. Headway mengklasifikasikan sewa ini sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa pembiayaan yang terpenuhi. Jadi dari 5 jenis tes ini ya, yaitu tes transfer of ownership ya, pengalihan kepemilikan, kemudian purchase option nomor 2, nomor 3 lease term, nomor 4 present value test, dan kelima alternative use tidak terpenuhi semua. Apabila apabila terpenuhi salah satu maka sewa ini harus diklasifikasikan sebagai financial lease. Kalau tidak
terpenuhi sama sekali, maka Anda harus mencatatnya sebagai sewa operasi atau operating lease. Berdasarkan metode sewa operasi, maka Headway selaku pesewa tetap melanjutkan untuk mengakui aset tersebut dalam posisi laporan keuangannya. Jadi berbeda ya dengan jurnal sebelumnya di mana asetnya dikredit ya. Jadi seolah-olah kayak dijual begitu, maka pada sewa operasi asetnya tetap berada di tangan pesewa. Karena kita tahu juga di sisi lain penyewa juga tidak mengakui adanya aset hak pakai ya. Mereka mengakuinya sebagai rent saja, sebagai sewa-sewa menyewa biasa. Dan mengakui pendapatan sewa secara umum menggunakan basis garis lurus di setiap periode sewanya. Dan kemudian tetap melanjutkan untuk mendepresiasikan, ya ini konsekuensi kalau asetnya masih tetap muncul di dalam laporan posisi keuangan perusahaan, maka konsekuensinya harus mencatat depresiasi. Untuk mengilustrasikan metode sewa operasi pada perjanjian sewa yang dilakukan oleh Headway dengan MNS ini, Headway mencatat pembayaran sewa menggunakan basis garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021. Di mana jurnalnya adalah cash sebesar 17.620 dan kreditnya Anda lihat sini ya, unearned revenue sebenarnya ya, tinggal disisipkan kata lease jadi unearned lease revenue sebesar 17.620,08. Dan di tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Headway mencatat pengakuan pendapatan tiap periodenya sebagai berikut. Unearned lease revenue sebesar 17.620,08 dan lease revenue sebesar 17.620,08. Ya, ini jurnal biasa ya saya kira. Headway juga mencatat beban depresiasi atas peralatan sewanya dengan asumsi menggunakan double declining balance dengan harga bulan 60, masa manfaat 5 tahun, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation. Ya, saya tidak perlu menjelaskan penghitungan metode double declining balance. Ya, silakan Anda cek tentang metode-metode depresiasi. Headway mencatat biaya lain yang berkaitan dengan perjanjian sewa seperti asuransi, pemeliharaan, pajak ya, dalam periode terjadinya beban tersebut. Mari kita masuk ke materi yang kedua ya, tujuan pembelajaran yang kedua dari bagian kedua ini yaitu beberapa problem khusus yang dihadapi dalam transaksi sewa. Yang pertama adalah apabila ada penyesuaian sewa dan kemudian bagaimana penyajian, pengungkapan, dan analisis atas akuntansi sewa. Ada yang disebut dengan biaya eksekutori atau executory cost, yaitu biaya yang lazim dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan sewa seperti asuransi, pajak bumi bangunan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan sewa. Nah, untuk biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang dilakukan oleh penyewa, ingat penyewa ya, harus dimasukkan ke dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran liabilitas sewa. Dan pembayaran oleh pesewa, ingat sekarang pesewa yang dilakukan langsung kepada otoritas pajak atau asuransi diperlakukan sebagai pembayaran bervariasi yang diakui sebagai beban. Ini adalah perlakuannya ya. Jadi ada yang dicatat ke dalam liabilitas sewa dan ada yang dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Pembayaran sewa dan insentif yang dilakukan di awal periode atau disebut dengan sewa dan insentif lebih dahulu. Perusahaan perlu menyesuaikan nilai aset hak pakai terhadap berbagai pembayaran sewa lebih dahulu, termasuk juga insentif sewa dan beban langsung awal yang terjadi sebelum atau pada saat awal sewa. Pembayaran sewa lebih dahulu oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai ya. Kemudian pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh pesewa kepada penyewa akan menurunkan nilai aset hak pakai. Sedangkan beban langsung awal yang terjadi oleh penyewa, di sini penyewa, ingat di sini pesewa beda ya. Akan meningkatkan nilai aset hak pakai. Apakah maksud dengan biaya langsung awal? Biaya langsung awal adalah biaya inkremental
dari sewa, dari transaksi sewa yang tidak akan terjadi apabila perjanjian sewanya tidak dilaksanakan. Contoh beban yang termasuk dan tidak termasuk dalam biaya langsung awal dari sisi penyewa dan pesewa adalah sebagai berikut. Ini yang include, ini yang exclude. Jadi yang termasuk dan yang tidak termasuk. Contoh yang include diantaranya adalah commissions, ya, biaya komisi, including payment to employees acting as selling agents. Jadi termasuk kalau ada karyawan yang juga berperan sebagai agen penjualan. Kemudian legal fees, ya, resulting from the execution of the lease, jadi biaya notaris misalkan. Kemudian lease document preparation costs incurred after execution of the lease, jadi biaya persiapan dokumen sewa. Kemudian consideration paid for a guarantee of residual value by an unrelated third party. Ini biaya yang terkait dengan penentuan nilai sisa yang dilakukan oleh misalkan oleh appraisal. Kemudian yang excluded adalah employee salaries, internal engineering costs, legal fees for service and rendered before execution of the lease. Kemudian negotiating lease term and condition, advertising, depreciation costs related to an idle asset dan sebagainya. Ini adalah yang excluded, ya. Jadi gaji karyawan, kemudian biaya engineering di dalam perusahaan, kemudian legal fees, ya, kemudian negotiation lease term and conditions, ya, kemudian advertising dan seterusnya. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa termasuk di dalam biaya aset hak pakai, tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Ini ketentuan aja. Jadi bagaimana perlakuannya? Ya, Anda harus cek ke bagian pertama karena di sana sudah dibahas tentang bagaimana penyewa melakukan pencatatan atas transaksi sewanya. Kemudian akuntansi pesewa, ya, bagi pesewa atau lessor, di sini leasee, ya, untuk penyewa leasee. Untuk biaya langsung awal bergantung pada jenisnya, jenis sewanya. Untuk sewa operasi, maka pesewa membedakan antara biaya langsung awal dan mengamortisasikannya sebagai beban. Sedangkan untuk sewa pembiayaan, pesewa membebankan biaya langsung awal ini pada awal sewa tadi dalam periode di mana pesewa mengakui laba dari penjualan. Ini perlakuannya, ya. Dan kemudian kita masuk ke penyajian, pengungkapan, dan analisisnya. Untuk penyajian berikut ini adalah ringkasan bagaimana penyewa menyajikan informasi yang berkaitan dengan sewa pembiayaan dan sewa operasi di laporan keuangannya. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk statement of financial position-nya. Kita ingat, ya, di bagian pertama penyewa dia mengakui adanya right of use asset atau hak aset hak pakai, dan kemudian di sini ada lease liability-nya. Sedangkan untuk income statement-nya ada depreciation expense karena memang mereka mendepresiasikan, dan kemudian mencatat adanya interest expense atas pembayaran bunga yang berasal dari lease liability. Sedangkan bagi pesewa, ya, ketika dia menyajikan transaksinya dengan asumsi lease-nya berjenis penjualan, lease sales type lease, maka Anda bisa lihat di statement of financial position-nya, kalau dia adalah finance lease, dia akan catat lease receivables, ya, kemudian recognize, jadi tidak mengakui adanya lease asset. Kemudian ada di income statement ada interest revenue, dan kemudian ada kemungkinan ada profit and loss yang terkait dari penjualan aset sewa. Sedangkan pada operating lease di sini tetap mengakui aset sebagai bagian dari kegiatan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tetap dicatat apakah dia sebagai property, plant equipment, atau aset lainnya. Dan tentu saja konsekuensinya akan ada depresiasi yang diakui pada income statement, serta pada operating lease juga mengakui adanya revenue yang berasal dari sewa dan biasanya menggunakan straight line basis atau basis garis lurus.
Terkait dengan pengungkapan, baik penyewa maupun pesewa harus pula mengungkapkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas arus kas masa depan yang dimiliki oleh penyewa maupun pesewa. Pengungkapan kualitatif ini harus disajikan baik oleh penyewa maupun pesewa. Kurang lebih ringkasannya adalah sebagai berikut. Jadi yang diungkapkan adalah hakikat dari listnya, termasuk deskripsi umum atas transaksi sewa itu sendiri atau perjanjian sewa. Kemudian how variable lease payment are determined, bagaimana menentukan nilai lease payment-nya. Kemudian juga mengungkapkan eksistensi dan syarat serta kondisi yang disebutkan di dalam perjanjian sewa, termasuk mungkin terminasi atau pengakhiran dari transaksi sewa dan juga penentuan nilai sisanya apakah digaransi atau tidak. Kemudian juga mencantumkan informasi-informasi lain yang cukup signifikan sebagai bagian dari asumsi maupun judgement ya yang dilakukan oleh penyewa maupun sewa, misalkan diantaranya adalah tarif diskonto. Ingat, untuk tarif diskonto tadi ada implicit rate dan ada incremental borrowing rate. Di bawah ini disajikan jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan oleh penyewa. Di antaranya adalah berapa nilai total lease cost-nya atau biaya sewanya. Kemudian untuk finance lease cost, segregasi antara atau terpisah ya antara depresiasi atas hak aset hak pakainya dan bunga yang berasal dari lease liability. Kemudian low value and short term lease cost ini untuk kalau operating. Kemudian weighted average remaining lease term and weighted average discounted rate ini bisa juga ya untuk diungkapkan. Kemudian maturity analysis of finance liability on annual basis ya. Itu juga boleh diungkapkan. Kemudian bagi pesewa ada beberapa hal ya termasuk ini lease related income, pendapatan-pendapatan yang berkaitan dengan sewa, termasuk diantaranya kalau ada untung rugi yang terkait dengan transaksi sewa itu sendiri. Kemudian income yang berasal dari lease payment ya baik yang khususnya yang variabel yang berubah-ubah. Kemudian komponen dari net investment in sales type-nya kalau ada bisa diungkapkan juga. Kemudian maturity analysis for operating lease payment. Jadi kalau terkait dengan transaksi sewa operasional, tentu saja di sana ada analisis yang perlu diungkapkan, maka itu bisa diungkapkan. Demikian juga terkait dengan resiko yang terkait dengan nilai sisa atas transaksi sewa tersebut. Sedangkan untuk analisis, jadi kalau kita bicara tentang analisis keuangan untuk transaksi sewa, maka kita bisa menggunakan beberapa jenis alat analisisnya. Dengan peningkatan di dalam aset dan liabilitas, sejumlah metrik atau alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvensi perusahaan akan berubah. Di antaranya ini return on asset-nya akan turun, ya. Kemudian return on asset turun kalau asetnya asetnya meningkat ya maaf. Jadi kalau asetnya meningkat return on assetnya turun. Kemudian earnings before interest, taxes and depreciation and amortization atau biasa disingkat dengan EBITDA. Membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresiasikan aset hak pakai dan mencatat beban bunga. Kemudian juga akan berdampak terhadap debt to equity ratio yang akan meningkat karena munculnya ada liabilitas sewa. Sedangkan interest coverage ratio-nya akan menurun. Ini adalah beberapa dampak dari perlakuan akuntansi atas sewa yang dilakukan oleh penyewa. Baik, itu tadi adalah 2 materi utama yang ada di dalam chapter ini dan pada chapter ini juga pada bagian akhir chapter 21 ini diberikan beberapa lampiran atau suplemen materi. Dan ini akan saya bahas. Yang pertama adalah sell leaseback ya atau jual sewa balik begitu.
Nah, suatu perusahaan yang bertindak sebagai seller, dia juga bisa bertindak sebagai lessee, di mana si perusahaan ini menyerahkan aset kepada perusahaan lain sebagai pembeli dan kemudian juga berlaku sebagai lessor dan kemudian menyewa aset tersebut kembali pada pihak buyer atau lessor. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Sini ada Darren Restaurant, dia menjual, ya, jadi Darren ini menjual asetnya kepada Golden Gate Capital, sehingga Golden Gate Capital adalah sebagai buyer. Namun kemudian aset yang sama disewakan oleh Golden Gate kepada Darren dan berarti di sini Darren berlaku sebagai lessee. Sehingga kita bisa lihat kedua belah pihak ini memiliki dua peran yang berbeda. Jadi Darren menjual asetnya kepada Golden, tapi kemudian aset itu disewanya kembali. Ini yang disebut dengan sales leaseback. Mengapa perusahaan sekelas Darren Restaurant melakukan transaksi jual sewa balik? Nah, Darren dapat menggunakan uang tunai tadi yang diperoleh dari transaksi penjualan ya untuk kegiatan operasinya bila dibandingkan bila ia tetap menyimpan asetnya begitu saja. Selain itu, ia tetap dapat menggunakan aset melalui skema sewa. Darren dapat mengatur isi perjanjian sewa seperti biaya pembelian kembali, hal-hal yang terkait dengan pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional sehingga bisa menjadi rendah menurut perspektifnya Darden. Darden bisa mendapatkan manfaat pajak dari pembayaran sewa keseluruhan yang bersifat dapat dikurangi dari pendapatannya atau tax deductible. Di mana bila menggunakan pembiayaan konvensional hanya beban bunga dan depresiasi saja yang dapat dikurangi dari pendapatan. Ya, ini mungkin strategi ya. Manfaat bagi Golden Gate Capital selaku buyer and lessor. Perusahaan secara umum memperoleh tingkat imbalan yang lebih tinggi melalui transaksi jual sewa balik ini daripada menggunakan pembiayaan yang bersifat tradisional. Selama masa sewa, Golden Gate akan mendapatkan proteksi dari kemungkinan terjadinya penurunan harga di pasar real estate dan dapat terhindar dari inflasi atau inflation hedge, sehingga memperoleh peningkatan nilai properti ini dari sudut pandang Golden Gate selaku buyer and lessor. Isu akuntansinya adalah apakah transaksi ini merupakan transaksi penjualan ataukah transaksi pembiayaan? Ini isunya. Apabila pengendalian atas aset telah berpindah ya dari penjual kepada pembeli, maka sesungguhnya transaksi penjualan telah terjadi. Apabila pengendalian atas aset tidak berpindah ya dari penjual kepada pembeli, maka transaksi ini seharusnya dicatat sebagai transaksi pembiayaan. Sering disebut sebagai penjualan gagal atau failed sale, itu istilah lainnya ya. Jadi isunya ini ya. Jadi harusnya ya salah satu penjualan atau pembiayaan. Pada transaksi penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian harus dilakukan karena kita bicaranya transaksi penjualan. Oleh karena itu, Darden mencatat transaksi sebagai berikut. Kas bertambah dan nilai terbawa atau carrying value atau nilai tercatat ya, biasa disebutnya begitu. Aset berkurang menjadi 0 atau 2 as de-recognizing the asset. Kemudian mengakui keuntungan dan kerugian yang terjadi. Memperhitungkan transaksi sewa balik dengan mengacu pada pedoman akuntansi sewa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan Stora Enso menjual salah satu bangunan yang memiliki nilai terbawa atau nilai tercatat, ya, nilai tercatat sebesar 5.000, 580.000. Bangunannya 800.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 220.000. Kepada Deutsche Bank sebesar 623.110 dan perusahaan kemudian menyewa kembali bangunan tadi dari Deutsche Bank sebesar 50.000 setahun dan sewanya selama 8 tahun dengan nilai sisa manfaat bangunan sebesar selama 15 tahun. Asumsikan bahwa nilai kini dari pembayaran sewa adalah 310.000 dan sewa ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi atau operasional atau operating lease dari Deutsche Bank. Stora Enso membuat jurnal berikut untuk mencatat transaksi jual sewa baliknya. Dia mencatat cash sebesar 623 jumlah uang yang diterima, kemudian mencatat bangunan dan menghapus akumulasi depresiasi ya.
Dan kemudian selisihnya dicatat sebagai gain on disposal of plant asset. Jadi kalau Anda perhatikan di sini gain on disposal ini transaksi penjualan. Selain itu, Stora Enso membuat jurnal untuk mencatat sewa operasi. Nah, baru kita catat. Jadi 2 kali jurnalnya nih, yang tadi adalah jurnal penjualan, baru sekarang jurnal sewa operasinya. Right of use asset sebesar 310.000 dan lease liability sebesar 310.000. Stora Enso tidak mencatat penjualan pada transaksi sebelumnya apabila sewa dari Deutsche Bank diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Pada transaksi pembiayaan atau failed sale, penjualan yang gagal, Stora tidak mengurangi nilai terbawa atau nilai tercatat ya dari bangunan, menyusutkan bangunan seolah-olah adalah sebagai pemilik yang legal, mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas finansial. Dan jurnalnya adalah debit 623, cash 623.110 dan notes payable. Nah, sini transaksinya ini jadi transaksi kredit notes payable, jadi transaksinya adalah pembiayaan. Contoh lain, Japan Airlines ya, tanggal 1 Januari 2019 menjual pesawat bekas pakai tipe Boeing 757 yang memiliki nilai tercatat dalam pembukuan sebesar 30 juta kepada City Capital sebesar 33 juta. JAL, Japan Airlines, segera menyewa kembali pesawat tersebut dengan persyaratan sebagai berikut. Masa sewanya 7 tahun, perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, pembayaran sewanya 4.881.448 dilakukan tiap akhir tahun. Jadi ordinary annuity basis. Jadi kalau soal sebelumnya kecenderungannya adalah annuity due, di sinilah ordinary annuity. Dimulai 31 Desember 2019. Transaksi sewa tidak ada opsi pembelian ataupun pembaruan, jadi tidak ada bargain renewal option maupun bargain purchase option. Pesawat dikembalikan kepada City Capital pada akhir masa sewa. Pesawat memiliki nilai wajar 33 juta per 1 Januari 2019 dan estimasi manfaatnya adalah 10 tahun. Nilai sisanya tidak dijamin pada akhir masa sewa sebesar 13 juta. Pembayaran sewa tahunan menjamin pesewa mendapatkan 8% imbalan, di mana angka ini adalah angka yang sama dengan suku bunga incremental pada Japan Airlines. Dengan menerapkan tes klasifikasi, maka transaksi sewa balik pesawat ini diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena tidak ada satupun kriteria sales type list yang terpenuhi. Ini seperti yang sebelumnya ya, tidak saya bahas lagi. Tidak ada yang terpenuhi, maka sewanya adalah sewa operasi. Transaksi ini diperlakukan sebagai penjualan. Kenapa? Karena transaksi sewa balik tidak menyerahkan pengendalian atas aset kembali kepada JAL. Hanya hak penggunaan saja selama 7 tahun yang diberikan dari transaksi ini. Dan sebagian dari daftar amortisasi sewanya nampak seperti ilustrasi yang ada di sini. Ya. Sehingga jurnal yang dibuat oleh JAL sebagai leasing dan City Capital sebagai lessor kurang lebih seperti ini. Silakan Anda perhatikan ya, perbedaannya ini menarik menurut saya. Jadi di sini sudah dibandingkan dua entitas yang berbeda, yaitu leasing dan lessor dalam mencatat setiap transaksinya. Di sini ada transaksi penjualan, kemudian di sini ada pembayaran pertama sewa, kemudian depresiasinya, kemudian pembayaran kedua dari sewa, kemudian depresiasinya. Ya, jadi Anda bisa cek jurnal debit dan kredit dari masing-masing entitas tersebut. Kemudian suplemen yang kedua ada yang disebut dengan direct financing lease yang biasanya ada pada sisi lessor atau pesewa. Parker Shipping ini langsung ke contohnya ya, ini ada skenario 1 nih. Parker Shipping sebagai penyewa menyewa peralatan standar hydraulic lift dari Stoughton Trailer sebagai pesewa. Transaksi sewa ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 menyatakan bahwa Stoughton menyerahkan hak penggunaan atas aset kepada Parker. Ketentuan sewanya adalah sewa tidak dapat dibatalkan, masa sewa 4 tahun, pembayaran sewanya sebesar 11.182
11.182,24 tiap awal tahun atau anuitas due. Peralatan memiliki nilai wajar 40.000, masa manfaat 4 tahun tanpa nilai sisa. Harga perolehan peralatan menurut pembukuan Stoughton adalah 30.000. Tidak ada opsi pembaruan, tidak ada renewal bargain renewal option. Kemudian peralatan dikembalikan kepada Stoughton pada akhir masa sewa. Suku bunga implisitnya 8% dan diketahui oleh Parker. Maka dihitung, saya tidak usah bahas lagi penghitungan ini ya. Kemudian Stoughton sebagai pesewa melakukan pengujian terhadap transaksi sewa ini apakah masuk klasifikasi finance lease atau operating lease ya. Ini sudah dilakukan pengetesannya di sini. Listnya salah satu list meets the list term test, kemudian list meet the present value test. Nah, karena memenuhi salah satu sebenarnya ya, cukup salah satu dari 5 tes ini, maka otomatis klasifikasi sewanya adalah sewa finansial ya. Jadi Anda akan hitung ya seperti sebelumnya juga, Anda akan hitung amortization schedule-nya. Ingat karena di sini adalah pesewa ya, di sini adalah lease receivables kalau untuk pesewa. Untuk penyewa adalah lease liability. Ya, di sini sudah ada penyewa dan pesewa. Kemudian Anda bisa lihat skenario 1 untuk Parker sebagai leasee dan Stoughton sebagai lesser. Anda bisa lihat masing-masing, ini juga menarik saya kira yang tidak saya bahas ya. Jadi Anda bisa perhatikan jurnalnya, silakan Anda cek kembali sisi kanan maupun sisi kiri, Parker Shipping sebagai leasee maupun Stoughton Taylor sebagai lesser. Silakan Anda bandingkan bagaimana kedua entitas ini melakukan pencatatannya ya. Dan ini yang sangat bermanfaat bagi Anda untuk menguasai akuntansi sewa dari sisi pesewa maupun dari sisi penyewa. Ya, silakan Anda cek. Ya, ini juga jurnal ini terkait dengan penyajiannya ya di laporan posisi keuangan, income statement, laporan posisi keuangan dan income statement dari kedua entitas yang berbeda ya. Ini juga nanti silakan Anda cek ya. Ini saya skip. Kemudian untuk skenario 2, ketentuan sewa sebagai berikut. Sewa tidak dapat dibatalkan. Masa sewa 4 tahun, pembayaran sewanya 9.538,39 dilakukan di awal tahun atau annuitas due. Peralatan memiliki harga wajar 40.000, masa manfaatnya 6 tahun, nilai sisa 80.000 tidak dijamin. Harga perolehan peralatan menurut pembukuan Stoughton adalah 30.000. Tidak ada opsi pembaruan. Peralatan dikembalikan kepada Stoughton, suku bunga implisitnya 8%. Penghitungannya seperti ini. Kemudian Stoughton sebagai pesewa melakukan uji. Ya, ternyata kalau Anda lihat ujinya di sini ya, uji 1, uji 2, uji 3, uji 4 sepertinya tidak ada yang terpenuhi ya. Parker membuat jurnal berikut untuk mencatat nih, Parker sebagai penyewa ya, berikut untuk mencatat transaksi sewa dan pembayaran pertamanya. Ini jurnal ini saya kira sudah unfamiliar. Right of use asset, lease liability dan lease liability cash. Kemudian Parker seperti biasa juga akan membuat amortisasi ya. Kemudian setelah itu Parker sebagai leasee akan mencatat jurnal sebagaimana yang sudah dibahas di materi-materi sebelumnya. Ya. Ini adalah laporan keuangan yang disajikan pada pembukuan leasee. Ya. Ini adalah penghitungan rasio-rasio ya. Rasio yang ada di laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan dan income statement. Ya. Oke, ini saya skip ya. Nah, kemudian Stoughton mengklasifikasikan transaksi sewa ini sebagai sewa operasi. Kenapa? Karena tidak ada satupun kriteria sales type list yang terpenuhi. Nah, maka ya tinggal catat saja lesser apabila sewanya adalah sewa operasi. Dia akan mencatat unearned lease revenue ya. Oke, saya kira itu materi kita. Jadi untuk yang suplemen adalah tambahan agar Anda semakin memahami bahwa sewa atau lease tadi ada beberapa jenis ya, termasuk
tidak hanya operating dan, financial, tetapi juga ada beberapa jenis, ada sales type lease, kemudian ada sales leaseback, bahkan kemudian, ada beberapa jenis yang lainnya. Silakan Anda pelajari kembali untuk lebih memahami materi ini. Saya kira itu dulu, kita akan berjumpa kembali di bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.